Oke, jadi hari ini karena biasanya dia menjawab Q&A sendirian, kali ini ada gue. Gue asistennya hari ini doang. Kan biasanya ada sesi tanya jawab nih Q&A dari YouTube ya, kalau nggak salah ya, dari YouTube. Biasanya dia suka memilih-milih pertanyaan mana yang harus dijawab. Kadang-kadang mungkin dia nggak mau jawab karena dia lupa, atau karena dia belum research, atau karena dia males. Hari ini tidak ada males-malesan buat Bapak Ponto. Semua pertanyaan yang gua pilih harus dijawab. Ada 12 pertanyaan di sini. Gua akan memilih dari yang sekiranya paling menyebalkan buat dia, ya. Jadi hari ini kita siksa dia dengan pertanyaan-pertanyaan netizen. Makanya kalau besok-besok mau nyiksa dia lagi, kirimlah Q&A nih, pertanyaan-pertanyaannya sebanyak-banyaknya, nanti akan gue bacain. Jangan sedih, ada gue sekarang. Siap Bapak Ponto? Siap nggak? Nggak tahu. Gua nggak tahu nih. Jadi sebentar ya, kita pilih-pilih ya. Pertanyaan pertama dari Filbert Giovanni. Hei bro. Siap. Jangan main-main dulu bro. Iya, enggak, gue baca-baca. Lu nggak boleh baca-baca. Taro. Ini nggak boleh nyontek dia. Jadi pertanyaan pertama dari Filbert Giovanni. Om Ponto, mohon pencerahannya. Akuarium sudah running 4 bulan, namun pada dasar akuarium seperti keluar cacing putih-putih. Itu apakah baik atau tidak? Cacing putih-putih apaan ya? Ya jawab aja. Akuarium running 4 bulan, namun pada dasar akuarium keluar cacing putih-putih. Bentuknya gimana nih cacingnya? Ya, anggaplah cacing putih-putih gitu. Coba. Bagaimana? Itu mungkin ini kali, cacing putih-putihnya tuh kayak Kopepot. spaghetti worm. Apa kopepot? Tapi di dasar kok. Ya di dasar. Jadi ada apa ya? Jadi ada kayak bentuk cacing. Oke. Kita bilangnya spaghetti worm. Jadi dia kayak tipis banget tuh. Tangan-tangannya dia tuh apa? Tentakel-tentakelnya tipis banget. Terus panjang-panjang, terus ada banyak. Jadi bentuknya kayak spaghetti. Nah, kalau Spaghetti misalnya emang ada banyak-banyak gitu? nggak, maksudnya kayak mie gitu loh. Oh, oke. Jadi dia gitu-gitu. Nah, kalau misalnya dia yang ada spaghetti worm, biasanya itu datangnya ke bawah dari live rock atau dari koral. Jadi saat kalian masukin itu, dia ke bawah dan dia hidupnya di dasar itu, di dasar pasir. Cuman spaghetti worm ini sih, so far dia aman-aman aja, dia nggak ngapa-ngapain. Kalau yang dimaksud itu ya, cuman kalau cacing putih-putih, apalagi ya? Cacing yang putih. Cacing putih apa? Atau kalau misalnya yang pots yang tadi yang dibilang sama Anggi, kalau Kopepot tapi kan di kaca. iya dia ke kaca-kaca tuh, jadi kayak kutu-kutu. Iya, kalau kopepot sih nggak terlalu kelihatan kayaknya. Bukan kayaknya sih kalau dibilang cacing, karena kopepot juga bentuknya bukan kayak cacing. Bukan kayak cacing. Jadi tolong Ya? jelaskan kembali apa itu cacing putih-putih. Ya kayaknya sih spaghetti worm. Kayaknya. Nanti tolong Tapi pilihnya, harusnya dia aman apakah sih. di sini beneran nih seperti ini spaghetti wormnya, nanti tinggal dimasukin gambarnya di sini bener apa enggak gitu. Nanti komen aja. Ya. Cukup atau enggak jawabannya? Hah? Cara mengatasi? Biasanya emang harus dikorek pasirnya. Pakai susu. Cuman dia nggak ganggu sih, biarin aja lah. Dia nggak ganggu. Bukan kok. hama? Bukan. Dia Jadi bukan tidak hama. akan mengganggu ke koral atau ke ikan enggak? Enggak. Daripada kita korek-korek ntar nutriennya malah naik, sampah-sampahnya malah naik. Jadi dibiarkan aja? Biarin aja. Kalau misalnya didiamkan semakin lama semakin banyak, apa Enggak. yang mesti dilakukan? Itu nggak akan berkembang biak atau Enggak. nggak akan membelah diri atau Makin panjang aja. Cuman ya nggak apa-apa, biarin aja. Oh, hanya sekedar makin panjang? Ya itu kayak malah dia bantuin dapat makanan yang di bawah itu dimakanin sama dia. Biarin aja. Oke, kita cari lagi pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua dari Yohanes Wahyu. Om Ponto, saya punya rencana buat memelihara pari untuk fish only tank tanpa koral. Apa bisa menggunakan skimmer yang tidak terlalu besar kapasitasnya untuk tank 100 kali 50 kali 35? Bisa, cuman pastiin amonianya itu yang dihasilin dari makanan dan sampahnya 0.
Selama itu dia nggak ada amonianya, maksudnya amonianya bisa teratasi, aman. Dan kalau di ukuran tank 100 kali 50 kali 35 untuk ikan pari idealnya ukuran berapa dan maksimal berapa banyak? Maksudnya pari yang kecil kan, pari? Iya, maksudnya untuk ukuran tank segitu. Bukan pari burung yang terbang-terbang Maksimal. atau mantap. Wah, gini terbang dia. Itu Maldives namanya. Oh iya. Berarti untuk ukuran tank segini itu maksimal berapa ikan pari dan size-nya diameter berapa kurang lebih? Biasanya pari-pari yang segede piring itu tuh pari yang Piring. blue dot ya, yang totol-totol biru. Black diamond. Iya, tapi kalau black diamond kan air tawar. Kalau ini blue diamond. Oh, jadi ini Blue dot. oh ini yang pari yang laut gitu. Pari laut. Oke. Ini buat ikan laut kan? Oh laut. Ini ikan Oh gitu. laut. Oh laut. Kita oh, lagi- aku taunya pari yang air tawar. Kalau pari air laut aku nggak tahu soalnya. Iya. Boleh lah 2, 3. 2 sampai 3 untuk ukuran tank 100 kali 50 kali 35 ya. Kok 35? Oh ya tinggi 35. Iya, bisa. Enggak lah. Nambah hiu nggak? Enggak. Dori? Enggak, udah pari-pari aja. Jadi berapa maksimal? Ntar lu, ini kayaknya Pertanyaan ketiga. Plus minus dosing co-quasher itu apa ya, Tank? jadi kalau quasher itu dia lebih konsentrat lah, pasti lebih konsentrat dibanding cairan. Jadi kalau misalnya plusnya dia irit, cuman kalau minusnya ya kita harus tahu takarannya dia berapa ya, kita harus lebih ribet lah, kita larutin dulu. 1 milinya si cold washer itu bisa naikin berapa ppm kalsium, itu yang harus dihitung sih. Segitu doang penjelasannya. Segitu dong. Oke, next. Baik. Lu jangan lihat-lihat. Pertanyaan keempat. Sudah mulai merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan? Iya, rusuh nih. Rusuh nih. Harusnya Q&A sendiri. Kalau Q&A-nya sendiri, dia akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang gampang dijawab dan sudah di luar kepala. Karena ada gue, dia nggak bisa milih-milih pertanyaan, ya kan? Jadi mulai hari ini, kalau sudah dikasih tahu sama Java, boleh masukin pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, nanti akan dijawab. Masukkanlah pertanyaanmu sebanyak-banyaknya, segokil-gokilnya. Gue akan membantu menjawab di sini, gue yang nanya, dia yang jawab gitu. Ya, gue akan bacakan pertanyaannya, oke? Pertanyaan berikutnya, Om, tutorial basmi cacing merah yang mirip lipan, Bristol. Mungkin. Oh, Bristol worm, iya betul. Karena gini, gua kan juga punya reef tank ya di rumah, gaya dikit. Ya kan gua juga punya. Jadi Bristol itu pernah berkumpul di bawah batu skoli gue. Betul. Dan itu bikin skolinya tuh kurang sehat jadinya, kayak apa ya? Dan biasanya tuh kalau lampu mati dia baru keluar tuh makan-makan, habisin makanan-makanannya si skoli, atau dia mungkin makanin skoral nggak sih? Ada mungkin ya. Ya, enggak sih. Enggak. Cuman Jadi Bristol worm itu bermasalahnya di mana? Apa yang bikin dia itu sebagai hama? jadi Bristol itu Apa? enggak. Dia tetap Apa? mengganggu koral sih. Kenapa mengganggu? Dia kayak bikin koral itu karena dia akan makan makanan yang harusnya kita kasih buat koral, cuman dimakan sama dia. Dari sisi Dan dia itu, bisa gigit-gigitin dagingnya koral juga. berarti dia makan koral, Ya nggak semua koral. tapi dia menyerang. Ada beberapa koral yang mungkin dia bisa makan-makanin. Cuman umumnya sih dia lebih makan kayak sisa-sisa makanan dari koral sih sebetulnya. Bristol worm itu nggak sepenuhnya hama. Cuman kalau kita kena di tangan pas saat kita kobok-kobok, biasanya itu gatel tuh. Karena dia kan kayak ada bulu-bulunya begitu tuh. Tuh nancep, Ini kok gatel air dia. ya? Ini hujan, Mbak. Oh, hujan. Lagi hujan kita. Lagi hujan. Iya. Ceritanya nih Q&A lagi hujan. Q&A hujan-hujanan. Ya. Jadi kalau misalnya dia mau dulu kan kita ada trap tuh. Kita dulu ada jual trapnya. Cuman sekarang udah nggak ada sih. Itu emang harus. Trap itu fungsinya buat apa sih? Kenapa Buat sampai bisa ambil dia. diimplementasikan barang seperti itu? Jadi trapnya itu maksudnya Kayak tabung gitu. Kenapa bisa Iya. sampai seniat itu orang membuat trap buat Bristol worm? Berarti kan itu mengganggu sampai harus dijebak. ya karena cepat berkembangnya cepat. Caranya? Nggak, dia Cara dia berkembangnya berkembang cepat. biak itu bagaimana? Yang gua tahu itu kan kalau Jadi ada cewek, ada Bristol worm cowok, terus dia ketemu,
Nah, beranak dia. Oh beranak. Iya. Beranak dalam air. Dia betelor. Oh betelor. Beda Nah, lagi. terus jadi Tadi banyak. beranak sekarang betelor. Jadi dia Iya, betelor. betelor. Tapi bukannya yang gue denger itu rumornya bahwa kalau ada satu Bristol worm kita ambil nggak sengaja putus malah jadi banyak. Bisa juga. Jadi dia sekalipun dipotong atau bagaimana atau bisa dicabut ketinggalan di koral atau bagaimana itu akan jadi lagi. Jadi bagaimana cara paling aman? Mati gue men. Bagaimana? Kritis banget ini. Bagaimana cara paling aman untuk membasmi Bristol worm? Jadi Karena Bristol worm pada itu aku nih, ada juga predatornya, ikan biasanya. Kita masukin aja ikan-ikan keling kalau misalnya mau gampang. Jadi kayak keling hijau atau keling apa sih? Keling pokoknya jenis-jenis kelingnya, keling merah atau keling. Cuman pastiin kalian jangan keling-keling yang nggak aman buat koral yang dimasukin. Jadi keling-keling yang reef safe lah. Coba nanti di googling aja, saya juga lupa keling-kelingnya apa aja yang aman. berfaedah ya. Masukin kelingnya, nanti dia yang bagian acak-acak tuh. Dia makanin tuh, dia cari. Dia biasa di dalam pasir. Itu. Oke kan? Pertanyaan keempat ya itu ya. Aman ya? Tenang, masih ada 100 Aman. pertanyaan lagi. Jangan sedih. Om Ponto mau tanya kenapa di tank saya turbo snail dan crustacean modar mati, tapi ikan semuanya aman. Makasih Om, ditunggu jawabannya ya dari Agus Gunawan. Tapi ikan aman. Harus dipastiin dulu ada ikan yang makanin keongnya nggak. Takutnya ikannya usil sama keong malah demen sama Crustacean itu apa sih? jenis-jenis keong juga. Takutnya dia itu diganggu nih sama ikan. Terus biasanya kalau keong turbo itu paling gampang sama keong. Pokoknya kalau dia kebalik itu biasanya dia nggak bisa berdiri gini, lama-lama mati tuh dia. Kalau dia kebalik. Dia main bekel ya. Ya dia biasanya kalau keong dia harus bisa balik tuh. Kalau nggak dia mati sih pasti. Terus coba cek dulu ikan-ikannya. Biasanya kayak jenis trigger tuh agak nakal tuh. Dia makanin keong, makanin udang, atau ada puffer nggak di sana gitu. Coba aja cek dulu ikannya apaan aja. Berhubung hari ini ada gue di sini dan karena dia sudah menyetujui adanya Q&A ini, berarti apapun pertanyaannya yang sudah gue pilih untuk dijawab harus dijawab dan harus dipraktekkan, ya kan? Pertanyaan terakhir untuk hari ini supaya dia juga nggak capek menjawab, kita langsung aja dari Daniel Azil, ya. Kok tutorial buat live rock yang ngambang kayak di tank belakang dong? Jadi kita nggak usah dijawab, kita praktekin aja. Oke, kita siksa dia hari ini. Harus dipraktekin Kan dan ini harus bukan dijawab. pertanyaan. Ini pertanyaan loh. Enggak, dia minta di ini kan. Kok tutorial buat live rock yang ngambang kayak di tank belakang dong? Harus dipraktekin. Kalau pertanyaan tuh ada tanda tanyanya. Nggak ada kan? Nggak ada. Next. Daniel, berhubung kamu tidak membubuhkan tanda tanya di belakang, berarti tidak bisa dijawab ya. Lain kali harus pakai tanda tanya supaya dia tidak bisa mengelak. Ya, ini bukan pertanyaan. Baiklah, ini nggak pakai tanda tanya. Bang, Next. cara ngatasi alga biropsis yang alami bagaimana? Tanda Biropsis. tanya. Ya, dari halo. Ya, ini pertanyaan nih. Ya, pertanyaan ini. Briopsis, cara paling gampang dan mudah. Ini, apa itu? Semua jenis alga lenyap. Apa sih? Fibran. Fibran. Kenapa lu bisa bilang itu alami? Hey, Mana ya? apa itu? Ada. Nggak tahu. Mencoba mencari tapi nggak ada barangnya. Fibran, ada. Kenapa lu bisa bilang itu cara yang alami padahal itu adalah obat? Enggak, itu cara yang paling gampang. Dia nanya yang paling alami loh. Yang alami. Oh ya, dicabutin aja. Briopsis dicabutin aja. Biasanya briopsis itu datang dari koral. Yang paling banyak dari mana ya? Koral.
dari kayak zoa, batu-batunya tuh suka ada tuh biasanya tuh. Alga bryopsis tuh kayak apa sih? Alga bryopsis tuh, nih yang kayak gini nih. Kita ngeliat. Kemarin udah kita bahas mengenai alga, ya itu solusinya. Udah kan? Aman? Next. Pertanyaan dari Liu Ricardo. Ini banyak nih. Pertanyaannya banyak. Om, please dong jawab. Saya cycling air laut, warna airnya kuning dari awal masuk tank tapi bening. Cara buat bening jernih gimana ya? Media filternya Marine Pure, batu apung, Jetmet, Momogi. Skimmer on 24 jam, sudah 5 hari nggak ada algae sama sekali. Air agak kuning bening. Apakah kalau air agak kuning ini bisa masuk biota? Kuning biasanya datang dari nitrat dan fosfatnya. Coba dites dulu. Nitrat sama fosfatnya berapa? Dia harus beli ini nih. Beli test kitnya Red Sea. Ya, terus kalau misalnya fosfat dan nitratnya aman, coba masukin karbon aktif di dalamnya biar dia bisa clear. Nah, kalau misalnya fosfat dan nitratnya udah aman, ya udah, kalian bisa masukin LPS dan SPS. Meskipun airnya kuning. Iya. Yang penting kan nutriennya udah cocok buat si koral itu. Jadi air kuning sebenarnya nggak bermasalah, asal parameternya. Biasanya air kuning itu datangnya dari nitrat sama fosfat yang terlalu tinggi. Dia bening tapi kelihatannya kuning. Pasti sama banyak, ya pokoknya banyak nutrien lah. Berapa sih Nutriennya nitrat dan fosfat yang bagus untuk river yang akuarium yang baru jadi supaya benar-benar aman untuk masuk koral dan ikan? Sebenarnya kalau buat LPS tuh ya, LPS itu kita butuh kayak nitratnya itu bisa di 10 sampai 20 tuh masih oke. Fosfatnya di 0, sekian lah. Nggak boleh 1. Kalau bisa turun dari 1, soalnya kalau Jadi di bawah 1 ya? ya tingginya fosfat itu nanti akan pengaruh buat si koralnya nggak mau terlalu mekar. Terus sudah gitu nanti malah jadi alganya banyak kayak kotor gitu akuariumnya. Kalau buat SPS dia lebih rendah lagi, biasanya 4 atau di bawah 10 lah. Di bawah 10 kita udah bisa bilang low nutrien. Cuma kalau mau ultra low nutrien ya nitratnya di bawah 4. Nah, terus kalau fosfat pastiin 0, lah. Lebih bagus lagi 0,03 tuh. Jadi nggak terlalu. Pertanyaan terakhir dari Scott Emulsion. Terakhir nih. Terakhir. Yes. Bang Ponto, untuk cycling butuh lampu nggak ya? 1. Terus untuk fish tank only, apa butuh lampu juga? 2. Atau pakai lampu ruangan biasa bisa? 3. Pingin nyicil pelan-pelan dari fish only, kalau udah cukup baru beli lampu untuk koral. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, untuk cycling butuh lampu atau enggak? Boleh. Iya boleh enggak sebetulnya sih. Cycling itu, jadi basicnya gini sih. Kita butuh cycling itu kan sebetulnya tunggu sampai nitrogen cycle itu terjadi. Apa yang dimaksud dengan nitrogen cycle? Pernah dibahas kan sebelumnya. Masa harus dibahas lagi di sini? Jadi nitrogen cycle itu dia. Ini perubahan amonia menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Itu nitrogen cycle. Dan biasanya itu terjadi di hari ke-21. Jadi yang kita cari selama kita cycling ini terjadi dulu nih si nitrogen cycle. Biasanya ada grafiknya. Amonianya tinggi dulu, terus dia mulai turun, di situ terjadi nitrit tuh karena ada perubahan. Itu bakteri yang akan bikin kayak begitu. Berarti kayak itu ya, misalnya di batu-batunya mulai numbuh lumut hijau atau lumut apa, itu bisa itu udah jadi sebagai nitrat. tanda. Iya. Itu saat terjadi nitrat, makanya dia muncul tuh. Jadi itu harus bisa diolah sih. Jadi si bakteri ini fungsinya untuk bisa mecahin bikin nitrit ini ke nitrat. Nah, kalau dia udah jadi nitrat, itu bisa diolah. Saat kalian cycling tapi nitritnya masih tinggi, pasti di dalamnya mati semua. Oke. Apalagi belum terjadi nitrit, baru amonia. Ya udah pasti celeng lah. Pasti celeng. Pasti mati. Pasti mati. Terus apalagi tadi? Terus lampu. untuk tank fish only apa butuh lampu juga? Fish only.
Ya jadi itu tadi, sebenarnya kita butuh nitrogen cycle. Nitrogen cycle itu mau ada lampu kayak mau nggak ada lampu kayak, ya dia terjadinya biasanya umumnya di hari ke-21. Ya tungguin aja sampai 1 bulan. Cuman saat kita mulai nyalain lampu, saat kita cycling itu jadi kayak akan merangsang si pertumbuhan alga sebetulnya. Jadi alga tuh Kayak gua waktu cycling ya, 2 kali kan gua cycling lampunya tidak pernah gua matiin. ya jadinya alganya kan tumbuh terus tuh. Ya, Jadi alganya boost fotosintesis kan. Nah, alganya fotosintesis dia akan narik si nutrien itu tuh apa nitrat sama fosfatnya itu dimakan tuh buat si alganya berkembang. Karena dia terus beranak terus. Itu kayak fungsinya buat lebih ke sana sih. Jadi sebenarnya lampu juga bisa mempercepat cycling ya? Enggak. Mempercepat penurunan nitrat aja kali ya. Nitrat sama fosfat. Jadi lampu itu butuh nggak butuh tapi lebih bagus kalau ada lampu. Ya, kalau misalnya kita cycling kan biasanya kosong nih. Kita nyalain aja 24 jam lampunya. Karena nggak ada binatang kan di dalamnya, jadi nggak terlalu stres lah dengan dia nyala 24 jam. Emang kalau udah ada koral, ada ikan ya dihajar 24 jam stres mati. Bentar dulu, kalau lampu yang bagus buat cycling itu berarti hanya bisa menggunakan lampu reef. Iya dong. Nggak bisa pakai lampu lain, alternatif lain. Kalau misalnya kita mau Atau mungkin kalau misalnya dia naruhnya di outdoor, kebantu nggak sih sama matahari? bantu banget, cuman itu lumutnya nanti akan ekstrim sih kalau kita kena cahaya matahari. Nggak bisa, not recommended. Not recommended. Kalau misalnya kita punya filter nih, andai kan cuman ya akuarium 1 meter kan filternya segitu, kita dihajar sama matahari segitu kuatnya, segitu kencengnya, filternya nggak akan sanggup buat nurunin dia punya alga. Pasti alganya gondrong-gondrong tuh. Jadi lebih baik nggak usah gitu. Kayak anemon, karena gue pernah. Oh, lu pernah? Pernah. Jadi lumutnya gantiin anemon. Lumutnya Atau begini. pakai lampu Gondrong banget. ruangan biasa bisa juga. Nggak ngaruh lah. Jadi Kan itu nggak lampu ada. biasa, lampu halogen apapun itu, Nggak ada sinar lampu UV-nya. reptil yang panas juga nggak bisa. Lampu reptil itu beda fungsi sih, cuman Mungkin ada yang punya lampu reptil di rumah itu bisa jadi alternatif nggak sih? banyak lampu reptil kan kita UVC, UV. Gue yang gue tahu lampu reptil UVB, itu ada UVA, ada UVB. ada UVA, cuman dia itu didesain nggak untuk bisa tembus ke dalam air, itu yang gue nggak tahu. Itulah berarti bedanya lampu reef tank sama lampu-lampu lain yang meskipun mengandung matahari. Karena kalau lampu reef itu mungkin bisa sampai kedalaman berapa, kalau lampu Betul. reptil mungkin hanya di permukaan ya. Benar. Betul, Pinter kan? ya pintar. Pinter kan? Pinter. Jadi udah boleh ya kita kiannya terus ya. Enggak juga sih. Mati gua. Pingin nyicil pelan-pelan dari fish only. Kalau udah cukup baru beli lampu untuk koral. Ada nggak sih? Ya, cuman kalau fish only dia kan nggak terlalu butuh lampu marin sebetulnya. Jadi kalau misalnya punya fish only itu nggak usah pakai lampu nggak apa-apa. Jadi hanya lampu ruangan aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak Ikannya apa-apa. Cuman ini kan pengaruh tadi nggak buat sih? cycling kan. Iya. Ikannya, cuman tetap lah, ikan itu akan lebih Happy. bagus, lebih sehat saat dia ada UVA, UVB. Cuman koral sih yang lebih butuh buat. Oh, jadi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi Iya, kalau pakai lampu biasa juga ada nggak apa-apa. budgetnya boleh lah beli lampu. Mungkin nggak usah Iya. yang terlalu mahal-mahal gimana. Sekedar ada masuk aja lampu kali ya beberapa titik gitu buat ya biar ikannya lebih happy lah, biar benar-benar kayak kerasa di laut kali ya. Ya, Ya kan? Oke, cukup sekian Q&A hari ini. Kan kalau ada gue kan berarti bagus kan dia jawabannya. Kenapa? Ada pertanyaan pribadi nggak ya? Pertanyaan pribadi? Nggak ada. Pertanyaan gue, lu sebel nggak sih? Nggak ada. Gue bacain Q&A segitu bukan segitu banyak, segitu detail hari ini. nggak, gue nggak pernah sebel sama orang. Gak pernah sebel. Tapi pengen buru-buru udahan. Iya. Berarti boleh diulang lagi ya, begini-begini ya. Yang setuju kalau Q&A sekarang ada gue, boleh ketik di kolom komentar. Siapa tahu dengan begini pertanyaan-pertanyaannya akan banyak yang lebih absurd, lebih abstrak, dan lebih nyeleneh. Gak apa-apa, gue bacain, tenang. Sekarang semua pertanyaan lo akan dicoba dijawab, oke? Jadi Ntar jawab sama Anggi. nggak bisa. Jadi akan ada sesi Q&A hanya untuk diri aja atau nanti akan ada semua bagian? Semua juga boleh. Nanti ada yang ya lu bacain aja semuanya. Ntar siapa yang
kompeten di air tawar misalnya, ada yang kompeten di reptil. Ponto itu gitu. adalah jawaban atas semua pertanyaan. Tenang bro, jadi kita akan sering untuk jawab-jawab Q&A sama dia ya. Jawaban. Iya. Emang gue ini kunci jawaban berarti. Dia adalah kunci jawaban. Jadi masukin aja pertanyaan-pertanyaannya, ketik di bawah apa yang mau ditanyain. Nanti akan gue bacakan kalau pas gue lagi kesini dan dia lagi nganggur. Nah, kita akan jawab-jawab lagi Q&A-nya, oke? Nah, kita sama-sama belajar lah. Kita sama-sama belajar. Jadi gue cuman kayak sharing aja pengalaman-pengalaman yang pernah gue lewatin. Lebih ke sana lah. Tenang. Ada Gue bukan kunci jawaban. Dia kunci jawaban. Dia jualan kunci jawaban juga. Ya. Jadi selain menjual perawatan di sini akuatik, dia juga menjual kunci jawaban. Ya udah, ayo. Udah, closing. Ayo. Apa? Kita tutup. Ayo. Kan udah beres. Ya tutup. Ya. Tutup. Oke. Closing. Ya udah guys, see you next time. Nanti kita akan ada Q&A lagi bersama gue dan dia, selalu dia, ya, biar kita bisa ngerjain dia. Oke, see you next time. Bye bye. Bye.